Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama-tama syukur dan puji kita serahkan kepada Allah dengan sepenuh hati. Karena malam kini kita masih diberi kesempatan, diberi keinginan, diberi keimanan, sehingga dengan itu kita mampu datang ke tempat itu untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan mulia di dalam kehidupan, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat hidup di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa agama yang benar. Ada orang yang mengatakan agama yang paling benar adalah Islam. Ungkapan seperti itu tanggung. Kalau dikatakan yang paling benar berarti ada yang benar yang lain. Tapi kita sebagai umat Islam harus mampu mengatakan Islamlah yang benar, yang lain tidak. Kemudian kita tentu berharap berdoa di dalam sanubari kita masing-masing agar kita mampu mencapai tujuan-tujuan daripada pengajian itu. Nah, coba kita bertanya, apa tujuan kita datang kemari? Jawabannya adalah pai mengaji. Tuh, secara umum. Kemudian mengapa mengaji? Supaya kita dapat ilmu dan pemahaman. Nah, lalu untuk apa pemahaman itu didapatkan? Agar kita dapat berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ilmu saja belum tentu mampu berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Maka oleh sebab itu perlu ilmu dan pemahaman. Pertanyaan berikut, mengapa kita harus berbuat sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Agar Allah itu ridha kepada kita. Seluruh aspek kehidupan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah itu adalah paling tinggi, posisinya paling tinggi itu di dalam agama. Sehingga Tuhan nanti di yaumil mahsyar di surga itu masih bertanya kepada ahli surga. Kata Allah, kalian sudah masuk ke dalam surga. Lalu apa lagi yang kamu mau, yang kamu inginkan? Jawab ahli surga pada waktu itu, ridhaka, keridhaan engkau. Begitu tingginya keridhaan Allah itu nilainya. Lah masuk ke dalam surga, ingin juga keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Terakhir, mengapa kita harus selamat dunia akhirat? Agar kita nanti mampu mati di dalam keadaan muslim. Atau target akhir daripada kerja kita malam ini. Atau setiap Jumat. Jadi barat tingkatannya, tanggonya. Mulai daripada datang ke iko, itu sudah berada di posisi sabilillah kecil Nabi. Siapa yang datang mencari ilmu pengetahuan, tentunya pemahaman dan pemahaman, itu sungguhnya orang itu berada di jalan Allah. Hatta yarji'u, sampai mereka itu pulang ke rumahnya masing-masing. Jadi mulai berangkat dari rumah tadi, sampai pulang nanti ke rumah balik, itu kita lah bernilai sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai tingginya nilai.
Nah kemudian apalagi kalau kita mampu mendapatkan pemahaman dari apa yang kita kaji itu. Apalagi kalau kita mampu mengamalkan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Apalagi kalau kita mencapai keridhaan Allah itu. Jadi maka oleh sebab itu orang-orang yang benar-benar berjalan di jalan Allah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan tadi dapat tercapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh amat beruntunglah mereka. Na'udzubillahi min zalik. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan diberi halangan, jangan diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menata diri kita dengan pengajian-pengajian seperti yang kita laksanakan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia itu harus jalih. Kalau tidak jalih itu kita buang-buang waktu. Badai mengaji karena nak dapat ilmu pengetahuan. Sampai situ cuma. Kalau tidak dapat ilmu pengetahuan, berarti hati kita ketek. Padahal rupanya tidak dapat ilmu pengetahuan pun kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah maka oleh sebab itulah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai manakah orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu akan sebenar-benarnya bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati kecuali di dalam keadaan muslim. Nah, coba kita bahas ayat itu. Nah, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang beriman. Panggilan Allah itu agar orang beriman itu menjadi orang bertakwa. Gunanya bertakwa itu agar jangan sampai mati kecuali di dalam keadaan muslim. Begitu rentetan ayat. Mengapa Allah memanggil orang beriman? Karena sedangkan sudah beriman manusia itu belum tentu lagi bertakwa, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Nah maka oleh sebab itu harus jali itu iman yang mana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi orang bertakwa itu iman yang benar. Kalau begitu ada iman yang tidak benar, ada. Itu makanya orang-orang Islam ada imannya tuh yang tidak benar, ada imannya tuh yang benar. Dan tugas kita agar mendapatkan memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu sudah dijalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innama artinya hanya. Yang dikatakan orang beriman itu ialah apabila disebut Allah, hatinya tersinggung, hatinya tertarik. Apabila disebut Allah, artinya hal-hal yang baik menurut Allah. Aqimus shalah, dirikan salat. Hatinya akan tergetar untuk melaksanakan salat. Sumu Ramadan, puasalah di bulan Ramadan, hatinya tergerak untuk berpuasa. Berbuat baiklah sesama kamu, hatinya berbuat baik, tertarik untuk berbuat baik. Nah, ciri-cirinya orang itu adalah allazinahu, orang-orang itu yuqimunas sholata, mendirikan mereka akan sholat. Nah kemudian di ujung ayat ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah yang dikatakan orang-orang beriman yang benar tadi. Nah coba balikkan, di waktu disebut Allah, muka su'nya disebut apa yang ketujuh dari Allah, tidak ada tergerak hatinya, itu sudah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum
la yu'minun. Di waktu diberi kabar pertakut atau tidak diberi kabar pertakut, sama saja oleh mereka. Mereka tidak beriman. Mereka itu bukan orang yang beriman. Oleh sebab itulah kita bertugas terhadap diri kita sendiri. Apakah iman kita sudah benar atau tidak? Kalau diumumkan pengajian, itu berarti menyebut Allah. Tertarik hati kita ingin mengikuti dengan secara benar pengajian itu, tandanya kita orang beriman. Tapi di waktu diserukan kepada yang benar seperti tadi wirid pengajian, biasa-biasa saja dalam perasaan kita. Di saat diumumkan pasar malam, sirkus dan lain sebagainya misalnya, tertarik hati kita. Ini menandakan bahwa iman kita sudah minus sekalipun kita menganut atau memeluk agama Islam itu sendiri. Nah, jadi siapa yang beriman itu adalah orang yang tertarik kepada agama Allah. Orang yang berkeinginan untuk mengkaji agama Allah. Untuk mengilmui, memahami, mengamalkan, dan seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka itu ragu di dalam kehidupan. Kalau kehidupannya tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia tadi sering mengatakan benar padahal dia tidak benar. Banyak manusia yang semacam itu. Nah, itu makanya sering kita sampaikan di dalam pengajian bahwa orang-orang yang menganggap benar dirinya itu adalah orang yang belum mencapai kebenaran. Tapi anggaplah diri tadi orang yang belum benar, mencari kebenaran baru. Maka itulah orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipunnya memang belum benar. Nah, dan itu diriwayatkan di dalam hadis sahih. Seseorang mencari ilmu dan pengetahuan agar dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya orang itu sudah banyak berbuat salah. Membunuh orang sampai 99 orang. Namun dia mencari. Belum dapat lagi. Tetapi nilainya sudah mendapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita mengaji ke tergantung kepada kesungguhan kita tadi. Dapat tak dapat, kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mencari ilmu dan pengetahuan itu tidak bisa main-main. Sehingga diperintahkan oleh Nabi, utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu pengetahuan itu dari buayan sampai ke lubang lahat. Lafaz perintahnya utulub. Bukan taklim, tapi utulub. Apa bedanya utulub tadi dengan taklim? Kalau taklim itu belajar biasa. Tidak ada satupun yang dituju, yang penting belajar. Sama juga anak TK misalnya. Anak TK itu siap belajar, tu tidak tentu dia apa guna belajar, apa nanya tuju, apa nanya harusnya dapat, kan dia lain. Penting belajar. Kalau disuruh dia apa? Jadi orang yang taklim tadi mirip seperti itu. Cik nak mengaji. Yang penting mengaji tadi bersuka-suka, beria-ria, gembira-gembira, itu yang dia cari coba. Tapi lain halnya utulub. Kalau utulub tadi menjadi sedih mereka kalau tidak dapat mengusahakannya. Ibu hatinya kalau terhalang. Sekalipun uzur yang membuatnya terhalang, ibu hati merasa ruginya. Itu adalah utulub. Jadi yang diperintah itu adalah utulubul ilma. Tuntut olehmu ilmu itu dari buayan sampai ke lubang lahat. Nah, di masa kita kini banyak itu nentak jalan. Dan jalan di masa kini cuman hanya sekedar belajar biasa. Tak tentu arah, tak tentu tujuan. Berkumpul berami-rami. Nah, dan kemudian ya. Nah, akhirnya habislah waktu di dalam bersuka-suka,
bergembira-gembira, dan lain-lain sebagainya. Bisa dipahami? Paham itu yang penting. Udah dapat, udah ada kita paham, oh itu munakironya. Kita teruskan. Yang dipanggil tadi orang beriman. Nah, panggilan itu apa? Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bukan sembarang takwa, haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya bertakwa. Takwa itu bertingkat-tingkat. Contoh, dalam kehidupan kalau kita berhati-hati, pelihara diri kita jangan sampai talangga pantangan Tuhan sekalipun, itu sudah bertakwa namanya. Kita berusaha mati-matian untuk dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah, itu bertakwa namanya. Tapi sudahkah itu haqqa tuqatih? Belum tentu. Nah, yang haqqa tuqatih itu adalah hati-hati, waspada. Bukan yang hati-hati, kan yang waspadai masalah-masalah lahir semata. Artinya di sampingnya pelihara apa yang diperintah Allah agarnya dapat melakukan. Nyo pelihara apa yang dilarang Allah agar dapat nyo tinggalkan. Di samping itu nyo pelihara hatinya tidak pernah keluar atau jangan sampai keluar daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tarasu taruyawak dalam pengawasan Tuhan. Jaleh dek kita nembaso kita ko ndak dapat bak jenyo awak. Tahu kita nembaso kita ko adalah fakir, yang ghaniyun itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti deknya di dalam kehidupan. Setetes darah dan sehelai rambut pun tidak ada yang memiliki. Milik Allah sama sekali. Apalagi harta, jabatan dan lain sebagainya. Itu pinjaman Allah semata. Mengertinya di situ, tahunya tentang itu. Sehingga apa yang memiliki tidak lebih terasodeknya itu daripada amanah kepercayaan Tuhan yang harusnya pelihara baik-baik. Itulah ketakwaan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang mengatakan mari kita bertakwa. Peliharalah jangan sampai tinggal apa nanti suruh Allah. Lakukanlah apa yang diperintah Allah, tinggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Memang itu bertakwa. Tapi itu adalah pangkal baru daripada ketakwaan. Inti dan substansi daripada takwa itu adalah memelihara seluruh gerak lahir batin kita agar jangan sampai menyimpang daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara salat 5 kali sehari semalam ditambah dengan qabliyah dan ba'diyahnya. Tapi lidah tak terpelihara daripada bergunjing. Itu berarti ketakwaan kita belum haqqa. Kita pelihara segala sesuatu yang diperintah Allah untuk dilaksanakan. Dipelihara apa yang dilarang untuk ditinggalkan. Lidah kita tidak lain menyebut yang bukan-bukan, tidak bergunjing, tidak meribah. Tapi hati kita bermaksiat. Belum lagi takwa yang sebenarnya. Maka oleh sebab itulah ketiga-tiganya itu harus sepilin. Nan lahir disebut syariat. Kemudian yang batin disebut hakikat. Antara keduanya disebut dengan tarikat atau sistem cara. Ketiga-tiganya kolanan harus diselamatkan dan harus dipelihara. Itulah ketakwaan yang sebenar-benarnya. Nah kemudian jangan sampai kamu mati. Bandek ganji bunyinya artinya dek buya Quran. Dalam terjemah dicari beku artinya jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak salah tuh, benar tuh. Tapi untuk mendapatkan hakikat daripada kata tamutunna tadi, itu adalah kita artikan dengan arti mudhara'ah namanya. Artinya jangan kamu sampai mati.
Jadi berupayalah menjadi orang bertakwa tadi dengan sebenar-benarnya bertakwa agar kamu jangan sampai mati kecuali kalau kamu mati dalam keadaan muslim. Nah, banyak orang mengatakan mati dalam keadaan muslim adalah mati di dalam menganut atau beragama Islam. Tidak juga salah loh Pak Bubi yang berbagi. Tapi lebih daripada itu, yang diinginkan adalah muslim itu adalah artinya selamat. Nah, di situ terjadi betul kalau kita artikan, terjemahkan kata muslim itu kepada selamat, maka orang akan berasumsi lain, macam-macam. Itu yang selamat tadi. Ada yang mengecekkan beragama Islam. Selamat tadi. Ada yang mengecekkan beragama lain. Selamat tuh harus jadi orang berjabatan, harus jadi orang kaya, harus jadi macam-macam. Nah, itu sebabnya kini berpecah-pecah manusia karena persepsi mereka tentang satu kata yang ada di dalam kebenaran tidak sepakat mereka mengartikan. Bisa dipahami? Tidak ada tuh nantakkan ingin mati kecuali dalam keadaan muslim. Tapi muslim tadinya artikan selamat. Maka selamat itu pahami berbeda-beda. Lain dek gubernur dan selamat, lain dek presiden dan selamat, lain pula dek masyarakat dan selamat. Akhirnya sebanyak tengkurak tadilah keselamatan dan harusnya rebut. Pecahlah manusia, berbeda-bedalah manusia tadi dalam kehidupan. Nah, kini kan heboh kini kok dunia Indonesia. Dek undang-undang, Papua pun undang-undang tadi maupun tenaga kerja segala macam itu macam-macam tuh orang mensahkan undang-undang itu nah selamat dia kalau dah tercapai itu selamat tuh dia nyonan sebola ndak itu nah selamat akhirnya pecah terjadi kontradiksi. Nah, dan memang dunia biasa seperti itu, tapi ada ukurannya. Apabila kamu berbantah-bantah dalam suatu hal, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu tidak kembali kepada Allah dan Rasul, perbantahan kamu itu akan berlanjut terus-menerus sampai kapanpun. Nah, jadi kata selamat, kata muslim diartikan selamat, maka jadilah orang mempersepsikan kata selamat tadi bermacam-macam karena tidak mengetahui apa arti daripada muslim yang sebenarnya. Nah, kini kita artikan muslim itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu artinya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia adalah ya selamat. Nah, tapi arti selamat di situ kalau kita kaji 2 minggu lampau. Selamatnya dengan Tuhannya, selamatnya dengan manusia, selamatnya dengan makhluk lain. Itu yang dikecilkan muslim. Apa artinya selamat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukan berakidah yang bukan berpaham yang lain-lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempunyai tauhid, dia mempunyai akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tersisa di dalam batin sedikit saja mengatakan bahwa Allah itu tidak adil rasanya. Nah, itu berarti tidak selamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selamat ibadahnya menuju Allah semata-mata, bukan menuju yang lain. Apa yang dia lakukan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengaji malam kini, apa yang dituju dek Buya Kamal kah? Ingin pangkat, tak mungkin lagi. Ingin jabatan, apa lagi? Ingin kekayaan, itu jawabannya. Jadi apa yang diinginkan kini? Penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan ambo dinilai oleh Allah sebagai orang yang tidak benar sehingga ambo diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituju. Kalau serupa itu pula Bapak-bapak dan Ibu-ibu, berdompaklah antara sifat jamal dengan sifat jalal namanya. Ya, bertemu dua sifat yang melahirkan kebaikan berikutnya. Jadi maka oleh sebab itu tidak ada satupun ibadah tadi yang dilakukan kecuali hanya menuju Allah Subhanahu wa taala agar mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ibadah mahdhah saja. Ibadah mahdhah artinya yang diwajib-wajibkan, yang difardu-fardukan. Salat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah mahdhah. Termasuk ibadah-ibadah sunat. Salat malam, salat duha. Karena Allah Subhanahu wa taala. Berwirid seperti yang kini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lainnya dicari. Nah, sebab apapun yang didapatkan di dunia itu pasti akan berakhir. Kok dapat jabatan akan berakhir? Apa hadisnya? Wahbib man syi'ta fa innaka mufariqum bih. Mufariquhu. Cintailah sesuatu itu, jabatan, pangkat, kedudukan, harta, kekayaan dan lain sebagainya. Boleh. Tetapi semuanya itu akan menceraikan atau akan diceraikan. Nah, yang tidak akan menceraikan, yang akan tidak diceraikan apa? Yang tadi, ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan yang dilakukan menuju ridha Allah itu namanya jariyah. Ya, kalau nyo makan berpahala. Karena makannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan ada makan sekolah supaya jangan babuni cigak diambil golang-golang waktu mengaji. Kan itu tujuannya tuh. Ya? Itu bapak halu. Pahalu makan tadi kok mati bapak-bapak dan ibu-ibu itu jariah, mengalir besok ke dalam kubur. Enggak makan sama makan biasa. Nah, tapi jam 10 besok rami-rami kita makan di situ sama-sama pula. Itu mungkin karena tersesak tadi. Bapak halu tuh, jariah tuh. Nah, jadi yang dicari yang jariah-jariah tadi. Jariah tuh bahasa gitunya mengalir terus-menerus. Ya, diletakkan batu gak cie di surau kuah. Itu mengalir sampai kapanpun. Nah, ya doje batu itu lah ini je de orang besok mengalir pahalanya tuh. Makan kita seperti yang tadi menuju ridha Allah. Bapak halo, dapet dek kita mengaji, dek makan yang tadi itu senang, tenang awak adanya mengaji. Pahalo mengalir sampai besok. Murah beretong ya Tuhan Bapak Ibu yang berbagi. Lah jadi jalih bahwa segala sesuatu itu akan diceraikan atau akan menceraikan. Nah maka untuk itu jangan digantungkan di situ harapan. Dan kalau ndak kayu, ndak kesenang, dah salah. Berapa banyaknya orang-orang kayu yang ndak sempat senang. Dan kalau ndak berpangkat, ndak akan sejahtera ibu dan jangan itu salah. Berapa banyaknya orang-orang yang kadang-kadang terhina nampak tapi lebih senang. Sehingga Ibrahim bin Adham itu cemburu di waktunya naik ke anjungannya, nyoca lihat di bawah ada seorang anak gerobak makan dengan lahapnya, enggak tanggung-tanggung lemak makan. Nah ninyo makan dengan ini dengan itu, enggak lemak makan dah. Jadi berarti bukan orang yang berpunya saja yang mendapat kelezatan, yang tak berpunya pun kadang-kadang mendapatkan kelezatan, tergantung kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, jadi selamat dengan Allah artinya tauhid kita, i'tikad kita tidak cacat di sisi Allah. Dua, ibadah kita memang hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada yang lain. Itulah muslim. Maka ujungnya tidak dapat tidak. Karena ridha Allah segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka timbullah penyerahan total di dalam hatinya. Maka berarti orang yang mati dalam keadaan muslim adalah orang yang menyerah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya muslim disebut dengan menyerah. Ini bisa dipahami. Jadi tahapan-tahapan kok itu harus jalan. Biarlah ilmu tidak dapat, tetapi pahamnya terpaham dari Allah. Mengapa? Karena waktuku sebentar cuma. Kalau gagal kita bau sawo tadi je dalam waktu sebentar kok karam.
maka karam lah nyo diri. Kalau putar kasetnya waktu zikir maut tadayo juo lah jadi kita kok akan menghadapi berbagai macam persoalan nanti. Nyo nanti ada persoalan lah ya Bapak Ibu-ibu yang berbahagia di balik eten. Nggak ada persoalan apa maksudnya? Ya kalau buruk saja lah ndak ada elok. Nggak ada persoalan. Kok elok terima narui saja ndak ada persoalan. Nyo nan jadi persoalan itu kan antara yo aja ndak. Dunia tempatnya persoalan tuh. Sehingga disebutlah dunia tadi darul amal. Kampung amal. Wal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah kampung pembalasan. Jadi kalau di dunia kau berkumpullah antara elok dengan buruk. Kadang-kadang elok, kadang-kadang buruk. Maka oleh sebab itu, jangan kita menuju kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beramal menuju kehendak manusia misalnya, kehendak manusia tadinya tidak pasti. Ya. Kalau kita berbaju putih, ada orang tuh yang senang, ada pula yang tidak senang. Tidak senang baju putih harus hitam, baju diganti ke baju hitam, baju apa? Dia tidak senang, bajunya harus koko. Jadi kita kok dalam penilaian manusia tidak akan pernah elok kecuali bagi orang-orang yang sepakat. Artinya kalau nyo mukmin, orang mukmin elok nampaknya. Kalau nyo orang munafik pula akan senang bakainya. Kalau orang kafir pula akan senang bakainya. Tidak bisa sebaliknya. Itu Tuhan mengatakan lantar do'angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang Nasara, orang Yahudi itu kecuali kalau kamu amuah seperti inyo. Makan seperti inyo, minum seperti inyo, hidup seperti inyo, barunya senang. Kalau enggak akan pernah senang. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita harus mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan mendapatkan tenang kalau kita menuju keredaan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita mendapatkan senang muslim tadi kecuali kalau kita dapat menyerah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.